Saudara-saudari yang terkasih, sejak dini kita diciptakan, Allah telah mengirimkan malaikat untuk menjagai kita, melindungi kita, agar kita senantiasa beroleh keselamatan, agar kita selamat. Hidup beriman kita menjadi hidup beriman yang benar. Dan tak hanya itu pula, bahwa kita semua mengalami yang disebut dengan cinta kasih Allah. Malaikat yang kita kenal itu adalah malaikat yang di dalam gambaran, di mana-mana di dalam ikon yang ada, itu seorang anak yang memiliki sayap. Gambaran seorang malaikat adalah anak kecil yang bersayap. Memiliki arti simbolik secara tersendiri bahwa malaikat itu memiliki sayap, akan terbang cepat melesat untuk menjaga dan melindungi kita ketika kita berada di dalam bahaya. Lalu malaikat digambarkan sebagai anak-anak. Tentunya berarti Tuhan melihat bahwa ada sifat khusus dari kanak-kanak itu yang berkenan di hati Allah. Dan hendaknya kita semua pun memiliki sifat dari kanak-kanak tersebut. Apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita miliki, yakni kepolosan suci. Kepolosan dari sang anak-anak itulah yang menjadi kehendak Tuhan, agar hidup beriman kita menjadi benar. Bagaimana kita bisa melihat sifat kepolosan dari sang anak-anak itu? Kita melihat bahwa anak-anak itu belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang memisahkan atau bermusuhan. Apabila kita melihat anak-anak kecil sedang bermain, berbeda kulit, entah dia kulit hitam atau kulit putih, berbeda suku dan berbeda agama, tetapi mereka tetap bermain begitu asiknya. Jika ada makanan di antara salah satu mereka, akan berbagi kepada mereka yang tidak mempunyai. Anak-anak begitu polos, mereka belum terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang memisahkan mereka. Barulah intervensi dari orang tua yang memisahkan, ajaran yang memisahkan mereka. Jangan dekat-dekat dengan dia, nanti kamu akan disakiti, semacam itu. Jangan dekat-dekat, kamu nanti akan dicap sebagai orang yang tak bertuhan, kafir, semacam itu. Itu teman kamu itu orang yang tak bertuhan, tak beragama, semisal seperti itu. Jangan main-main dengan dia, nanti kamu diperbudak, terancam hidupmu. Nah, itu sangat mungkin. Nah, namun apabila orang tua mengajarkan dengan cara yang berbeda, bahwa dia senantiasa mengajak supaya tetaplah bermain dengan teman kamu meskipun kamu berbeda, dan orang tua menjadi akur oleh karena permainan dari dua anak yang polos itu, yang tidak tahu menau akan perbedaan dan permusuhan, maka terjadilah apa yang disebut dengan kehendak Tuhan akan sebuah kerukunan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, selain itu, kepolosan dari sang anak kecil adalah kebergantungan kepada orang dewasa, orang tuanya. Dan sikap bergantung inilah kepada Allah yang diharapkan untuk dimiliki oleh setiap insan manusia. Dan malaikat itu senantiasa akan mendukung perjalanan kita untuk bergantung kepada Tuhan semacam itu. Kita tahu anak-anak ketika dia tidak bisa mengambil sesuatu barang yang lebih tinggi, dia pergi ke siapa? Dia menggantungkan, dia pergi kepada orang tua. Lalu ketika dia tidak bisa membuka botol yang tersegel, dia pergi kepada siapa? Kepada orang tuanya. Entah kepada papa mamanya, atau kepada kakek neneknya. Yang pasti dia meminta bantuan, menggantungkan dirinya di dalam hidupnya
kepada orang tuanya. Dan disinilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa ketika kita berada di dalam kesulitan, maka sebagai seorang anak kita bergantung kepada Allah, menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi sikap kita yang memiliki kepolosan yang suci, di mana kita bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka dengan demikian kita sejalan dengan rencana dari Allah yang mengirimkan malaikat, bahwa kita menjadi hidup beriman yang benar dan selamat. Tuhan